Kasus korupsi Chromebook akhirnya memasuki satu titik yang membuat banyak orang profesional mulai gelisah. Ibrahim Arif divonis 4 tahun penjara. Padahal dalam persidangan tidak terbukti dirinya menerima aliran dana korupsi. Dan justru disitulah letak persoalan yang perlu kita bahas dengan kepala dingin. Karena episode ini bukan sekadar tentang satu orang. Ini tentang batas antara kesalahan kebijakan, pengaruh teknokratis, dan tindak pidana korupsi dalam negara modern. Kasus Chromebook sendiri sejak awal memang serius. Nilai proyeknya besar. Anggaran pendidikan menyangkut masa depan anak-anak Indonesia. Dan jaksa menilai ada rekayasa dalam proses pengadaan yang diarahkan pada penggunaan sistem tertentu. Negara wajib mengusut itu. Jadi jangan salah paham. Episode ini bukan pembelaan terhadap korupsi. Tapi dalam hukum pidana, terutama hukum pidana korupsi, ada satu prinsip penting. Pidana harus presisi. Karena begitu pidana kehilangan presisi, rasa takut akan menyebar jauh melampaui koruptor. Dan itu yang mulai terlihat dalam perkara ini. Dalam persidangan, salah satu fakta yang paling disorot adalah tidak ditemukannya bukti bahwa Ibrahim Arif menikmati uang hasil korupsi seperti pola klasik perkara korupsi pada umumnya. Tidak ada rekening jumbo, tidak ada rumah mewah mendadak, tidak ada aliran dana pribadi yang mencolok. Posisinya juga bukan pengguna anggaran utama. Ia lebih diposisikan sebagai pihak yang dianggap punya pengaruh teknokratis dalam mendorong pengambilan keputusan. Namun mayoritas majelis hakim tetap menyatakan dirinya bersalah. Secara hukum itu memang dimungkinkan. Karena dalam tindak pidana korupsi, seseorang tidak harus menikmati uang hasil korupsi untuk dipidana. Orang yang membantu, turut serta, mengarahkan, atau bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum tetap bisa dipidana. Dan di titik ini kita harus fair. Kalau memang terbukti ada kesadaran aktif untuk mendorong proses melawan hukum, maka pertanggungjawaban pidana tetap bisa muncul meskipun tidak menikmati uang hasil korupsi secara langsung. Tetapi ada satu bagian penting dari putusan ini yang justru menarik untuk dibahas, yaitu adanya dissenting opinion. Ada anggota majelis hakim yang mempunyai pandangan berbeda terhadap fakta persidangan. Dan menurut saya ini penting. Bukan karena dissenting opinion otomatis berarti hakim minoritas pasti benar. Bukan. Tapi dissenting opinion memperlihatkan bahwa perkara ini memang tidak sesederhana jelas korupsi, selesai. Ada perdebatan serius, bahkan di dalam ruang majelis hakim sendiri. Tentang apakah unsur pidana yang benar-benar terpenuhi, tentang sejauh mana hubungan kausalnya, tentang bagaimana kadar kesalahannya, dan tentang apakah peran seorang profesional teknis dapat langsung ditarik menjadi pertanggungjawaban pidana korupsi. Ini penting sekali. Karena Indonesia ini sedang bergerak menuju birokrasi modern. Negara memakai konsultan, tim ahli, project management office, penasihat kebijakan, ahli digitalisasi, bahkan expert procurement. Semua keputusan negara modern sekarang melibatkan banyak layer teknokratis. Nah, masalahnya kalau standar pidana menjadi terlalu kabur, maka yang takut bukan cuma koruptor. Yang takut duluan justru orang-orang profesional yang masih mau berpikir. ASN misalnya, takut tanda tangan. Konsultan takut memberi rekomendasi. Ahli takut memberikan pendapat. Dan pejabatnya sendiri takut mengambil keputusan. Akhirnya semua memilih satu hal, main aman. Dan birokrasi yang semua orangnya bermain aman adalah birokrasi yang lumpuh. Ini sebenarnya bukan fenomena baru. Setelah gelombang besar penindakan korupsi bertahun-tahun, Indonesia pernah mengalami situasi di mana banyak pejabat lebih takut mengambil keputusan daripada takut proyek negara mangkrak. Penyerapan anggaran melambat, pengadaan tersendat, inovasi kebijakan berhenti. Karena semua khawatir, kalau nanti salah tafsir, saya bisa dipidana. Padahal negara modern justru membutuhkan keberanian mengambil keputusan. Tentu keberanian yang bertanggung jawab, bukan keberanian korupsi. Dan garis pembatas itu harus jelas. Kalau ada rekayasa pengadaan, persekongkolan,
penyalahgunaan pengaruh, atau kesadaran aktif mengarahkan pada proses melawan hukum, ya tetap harus dihukum. Tetapi kalau batas antara kesalahan administratif, pendapat profesional, dan niat jahat pidana menjadi kabur, maka efek jangka panjangnya sangat berbahaya bagi tata kelola negara. Karena negara akhirnya akan kehilangan orang-orang kompeten yang mau terlibat. Yang tersisa justru mereka yang paling pandai mencari aman. Dan sejarah memperlihatkan negara tidak pernah maju karena dipenuhi orang-orang yang hanya berani menjalankan rutinitas. Itulah kenapa dissenting opinion dalam perkara ini penting dibaca publik. Karena dissent mengingatkan bahwa hukum pidana tidak boleh bekerja secara otomatis. Harus ada kehati-hatian, harus ada presisi, harus ada pembacaan mendalam terhadap niat, peran, dan hubungan sebab akibat. Apalagi ini perkara yang menyangkut ruang abu-abu antara kebijakan, teknologi, dan pengadaan modern. Kasus Ibrahim Arif mungkin belum selesai. Masih ada upaya hukum berikutnya yang terbuka. Tapi sejak hari ini, ada satu pertanyaan besar yang harus dimulai dipikirkan oleh negara. Bagaimana memberantas korupsi sekeras mungkin tanpa membuat orang-orang profesional takut bekerja untuk negara? Karena hukum pidana korupsi memang harus tajam, tapi ia juga harus cukup presisi agar tidak membuat negara kehilangan orang-orang yang masih berani berpikir dan mengambil keputusan. Saya Aryo Bimo, ini masuk akal.